Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irene Tintan Aprilian dari kelas 12 IPA 4. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai relativitas massa atau yang sering disebut massa relativistik. Pada fisika klasik, Newton telah menyatakan bahwa semua gerak adalah relatif. Akan tetapi, penjumlahan menurut Newton tidak akan berlaku jika kecepatannya adalah mendekati kecepatan cahaya. Maka dari itu, berdasarkan transformasi Lorentz tentang kecepatan, Einstein mengoreksi kesalahan-kesalahan tersebut dengan memberikan persamaan yang berlaku untuk penjumlahan kecepatan relativistik. Banyak orang yang bertanya-tanya, termasuk saya sendiri, kenapa sih kecepatan cahaya adalah kecepatan yang maksimum? Berdasarkan apa yang saya baca dan saya tonton, massa relativistik setidaknya memberikan intuisi untuk sebuah jawaban dari pertanyaan itu. Kita bisa mendekati kecepatan cahaya, tapi tidak benar-benar mencapainya. Oke, mass relativity dapat dirumuskan dengan M relativity sama dengan M0 yang artinya massa ketika benda diam dikali 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dimana kita tahu bahwa ini adalah faktor gamma. M relativitas adalah massa relativistik atau mass relativity. Kemudian ada V, yaitu kecepatan relatif terhadap pengamat, dan ada C, yaitu kecepatan cahaya. Dan ada bagian penting dari persamaan ini. Kita bisa melihat bahwa relativitas massa bergantung pada kecepatan suatu objek. Karena sebuah benda mengalami percepatan, maka semakin lama bergerak, kecepatan dari benda tersebut akan semakin meningkat. Massa yang terukur juga semakin besar. Artinya, nilai massa tidak konstan, tapi bergantung dengan kecepatannya. Massa dari benda bergerak tersebut disebut dengan massa relativistik. Jadi, massa relativistik adalah hubungan massa diam dan massa bergerak yang ditinjau oleh pengamat. Kenapa kecepatan mempengaruhi massa? Kita tahu ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika seekor nyamuk menabrak kita, walaupun dengan kecepatan yang relatif tinggi, massa nyamuk sangat kecil, sehingga benturannya kecil. Tapi, kalau truk nabrak kita, walaupun dengan kecepatan rendah atau berjalan lambat, karena truk punya massa yang sangat besar, sehingga dapat menyebabkan signifikan atau berpengaruh. Kemudian, apa yang terjadi pada relativitas massa jika V mendekati C? Maka, massa relativistik akan menuju tak terhingga. Misalnya, bola pingpong. Kita mencoba mempercepatnya dengan lebih cepat dengan gaya. Kalau bola pingpong makin besar, karena kecepatannya makin besar, berarti kita harus mendorong dengan kekuatan yang lebih besar untuk mempercepat bola pingpong lebih jauh lagi. Dan ketika mendekati kecepatan cahaya, bobotnya sumber massa relativistik menuju tak terhingga, yang berarti kita perlu dorongan yang tak terbatas. Dan masih tidak ada yang namanya dorongan tak terbatas. Itulah kenapa kita bisa mendekati kecepatan cahaya, tapi tidak dapat mendorong objek hingga kecepatan cahaya yang sifatnya maksimum itu. Oke,
Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang masa relativistik. Untuk tambahan, saya akan mencoba satu soal dan membahasnya. Oke, di sini soalnya adalah sebuah benda mempunyai massa 10 kg. Jika benda bergerak dengan kecepatan 0,6 c, maka massanya menjadi kita langsung masukin aja. Di sini ada M0-nya yaitu 10 dikali 1 per akar 1 dikurangi 0,6 C kuadrat dibagi C kuadrat. Jadi 10 dikali 1 per akar dari, nanti akan C dan C akan hilang, menjadi 1 dikurangi 0,36 karena ini didapat dari 0,6 dikuadratkan. Kemudian ada 10 dikali atau langsung dibagi aja. 1 dikurangi 0,36 itu 0,64, dan kita tahu akar dari 64 itu adalah 8. Jadi di sini 10 per 0,08. Hasilnya 12,5 kg. Baik, terima kasih karena sudah menonton. Maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.